Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 5 Juni 2022. Seperti biasa kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Wanita asal Nusa Tenggara Timur nyaris bersalin di depot imigrasi Sandakan, Malaysia dan merawat bayi 5 bulan di balik sel. Hal itu dirasakan oleh Siti Aisyah, 25 tahun, wanita asal Adonara, Nusa Tenggara Timur. Wanita itu mengaku merasakan hal itu saat ditangkap petugas imigrasi Malaysia ia sedang mengandung bayinya 7 bulan saat itu. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Febrianus Felis, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, rekan Dia dan Tribunas, dapat saya laporkan kembali salah satu di antara 371 pekerja migran Indonesia yang dideportasi pada Kamis 2 Juni lalu, bernama Siti Aisyah, usia 25 tahun, wanita asal Adonara, Nusa Tenggara Timur. Saat ditemui di Rusunawa, Aisyah saat itu sedang menidurkan bayinya yang masih berusia 5 bulan. Bayi mungil bernama Nur Syakila itu dia rawat seorang diri selama 7 bulan di depot imigrasi Sibunga, Sandakan, Malaysia. Aisyah mengatakan saat ia ditangkap petugas imigrasi Malaysia, ia sedang mengandung Nur Syakila 7 bulan. Dan saat itu di tempat kerjanya di sebuah toko sembako yang ada di Malaysia, selain dia juga ada beberapa temannya yang juga tidak memiliki dokumen paspor, namun teman-temannya tersebut sempat kabur dari kejaran petugas imigrasi. Tapi untuk Aisyah sendiri tidak bisa kabur lantaran dia saat itu mengandung usia kandungannya sekitar 7 bulan. Bahkan majikan Aisyah saat itu juga ikut didenda karena telah mempekerjakan warga negara Indonesia tanpa dokumen paspor. Ibu 3 anak itu mengaku suaminya berasal dari Kinabatangan, Malaysia, sehingga memiliki IC atau identity card. Sementara itu Aisyah sendiri lahir di Kinabatangan, Malaysia bersama 7 orang saudaranya. Aisyah merupakan tamatan SD kelas 6 di Malaysia, namun tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia menyampaikan setelah sebulan berada di tahanan sementara atau biasa PMI menyebutnya Dewan, Aisyah dan tahanan lainnya dibawa ke depot imigrasi Sibunga, Sandakan. Sel tempat Aisyah saat itu berisi sekira 200 tahanan pekerja migran Indonesia yang siap dideportasi. Dia menceritakan saat berada di balik sel, tidurnya beralaskan plastik dengan lantai semen tanpa bantal dan selimut. Aisyah menuturkan dirinya nyaris bersalin di balik sel tahanan imigrasi Sibunga. Dan saat ingin melahirkan, petugas imigrasi sempat melarikan Aisyah ke hospital. Jadi selama 3 hari Aisyah dirawat di rumah sakit, lalu dipulangkan kembali ke depot imigrasi. Ia terpaksa harus merawat bayinya di balik sel selama 7 bulan, dan selama itu juga, selama di sel tersebut, Aisyah mengatakan ia tidak mendapatkan izin petugas imigrasi Malaysia untuk dijenguk oleh siapapun. Namun ia sempat dibawakan beberapa helai pakaian, termasuk dengan bayinya, oleh iparnya yang saat itu juga kebetulan berada di Sandakan. Petugas imigrasi juga sempat memberikan popok bayi dan susu buat anaknya yang saat itu baru saja lahir. Aisyah tiba di Nukan, Indonesia saat itu hanya menenteng 1 kantong plastik yang berisi beberapa helai pakaian bersama bayinya. Bahkan ia sama sekali tidak mengetahui kampung halamannya sendiri. Ia bersama dengan paman angkat yang baru saja dia kenal di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Aisyah saat ini masih berada di Rusunawa, Nukan, dan akan menunggu jadwal pemulangan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Nukan, karena mereka akan menunggu kapal Pelni akan membawa mereka ke kampung halamannya masing-masing. Sekedar informasi, Aisyah dan bayinya mengalami gatal-gatal pada kulit, sama seperti ratusan PMI lainnya. Hal itu berdasarkan informasi yang dihimpun oleh petugas kantor pelabuhan,
ratusan PMI mengalami penyakit kulit berupa gatal-gatal pada kulit lantaran sanitasi di pusat tahanan sementara kurang baik, ditambah juga air mandian yang mereka gunakan saat berada di pusat tahanan itu terbilang kotor, sehingga itu yang membuat kulit mereka menjadi gatal-gatal saat dideportasi ke Indonesia. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix, kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Felix untuk informasi Anda dari Kaltara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ratusan massa yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat mendatangi gedung DPRD Sika di Jalan El Tari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sementara di ruang sidang utama gedung DPRD berlangsung rapat kerja antara pimpinan anggota DPRD bersama Bupati Sika. Selesai mengikuti raker tersebut, Bupati Sika langsung diadang oleh ratusan massa untuk mempertanyakan penyelesaian polemik tanah eks hak guna usaha atau HGU. Selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Arnold Welianto, reporter Tribun Flores yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang sekitar hari Jumat kemarin ya, ratusan masyarakat adat yang terdiri dari 11 mobil tiba di gedung DPRD Sika pukul 9 WITA. Tujuan kedatangan dari masyarakat adat ini untuk mempertanyakan penyelesaian polemik tanah eks hak guna usaha di Nanghale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ratusan masyarakat ini menghadang Bupati Sika tepatnya di depan kantor DPRD Sika setelah Bupati Sika keluar pasca setelah ia mengikuti rapat kerja antar pimpinan dan anggota DPR tentang percepatan ekonomi nasional dan juga membahas tentang hak guna usaha Nanghale. Masyarakat adat meminta Bupati Sika untuk masuk kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat tersebut yang mempertanyakan kejelasan terkait sengketa tanah hak guna usaha di Nanghale. Kurang lebih 48 menit kemudian Bupati Sika berdialog dengan masyarakat adat. Akhirnya Bupati Sika beranjak dari tangga gedung DPRD menuju ruang kerja untuk menerima perwakilan dari masyarakat adat tersebut. Setelah 20 menit kemudian, beberapa perwakilan masyarakat adat bersama pimpinan dan anggota DPR bersama Bupati Sika berdialog tentang tujuan kedatangan dari masyarakat adat tersebut. Kepada perwakilan masyarakat adat, Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David mengatakan untuk rapat dengar pendapat dengan masyarakat adat akan diagendakan pada Jumat 10 Juni 2022 mendatang. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, untuk diketahui tanah eks hak guna usaha Nanghale merupakan tanah milik dua suku besar di wilayah itu, yaitu suku Goban dan suku Soe, di mana tanah eks HGU itu sudah berakhir sejak tahun 2013. Namun sebelum berakhir, pemegang HGU yaitu PT Krisrama mendapat konsesi 380 hektar dan sudah mengajukan perpanjangan. Tetapi karena masyarakat tahu bahwa HGU mau berakhir dan mau diurus perpanjangan, masyarakat adat setempat mengklaim bahwa itu adalah tanah adat sehingga tidak boleh diperpanjang. Lalu perpanjangan HGU itu berhenti sejak tahun 2013 dan tidak bisa jalan lagi. Semakin berkembang, masyarakat pun menuntut supaya ada pengakuan hak-hak masyarakat terhadap tanah itu. Karena masyarakat bahwa tanah itu milik leluhur, jadi mereka berhak mendapat bagian dari atas tanah itu. Hingga saat ini Tribuners, pemerintah kabupaten telah membentuk tim terpadu untuk yang tugasnya menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah melakukan pendataan, pengecekan keadaan di lapangan dan mengajak musyawarah untuk dengan masyarakat adat setempat. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Arnold untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. DPP Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar silaturahmi akbar dan pembekalan untuk bakal calon legislatif DPR RI periode 2024-2029. Acara tersebut digelar di kantor DPP PAN kawasan Pejaten, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari ini Minggu 5 Juni 2022.
Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dan seluruh jajaran pengurus DPP. Terkait berlangsungnya acara ini akan diinformasikan selengkapnya. Kami sudah terhubung dengan rekan Khairul Umam di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Siang Tribuners, pada pagi tadi memang Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menghadiri acara silaturahmi akbar dan pembekalan bakal calon legislatif PAN DPR RI untuk periode 2024-2029. Acara tersebut digelar di kantor PAN di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ditemui sebelum acara tadi, Zulhas sang akrab Zulkifli Hasan mengatakan bahwa agenda pembekalan bacalek pada hari ini merupakan bagian dari persiapan PAN menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Tercatat ada 400 lebih bacalek yang mengikuti arahan dari DPP PAN. Sementara itu, tadi juga sempat ditanyakan kepada Zulhas mengenai koalisi Indonesia Bersatu yang digagas PAN bersama Golkar dan juga P3, di mana pada Sabtu semalam PAN, Golkar, dan P3 menandatangani nota kesepahaman terkait bentuknya koalisi Indonesia Bersatu. Nota kesepahaman itu dilakukan dalam silaturahmi nasional KIB yang digelar di Hutan Kota Pelataran, Jakarta. Zulhas mengatakan bahwa koalisi Indonesia Bersatu mendorong munculnya sekurang-kurangnya ada 3 pasangan calon untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun KIB belum membicarakan nama calon presiden yang bakal diusung nantinya. Namun dari nama-nama yang beredar saat ini, Zulhas sempat menyinggung nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana kedua nama itu memungkinkan diusung oleh KIB. Namun lagi-lagi saat ini KIB belum membicarakan mengenai siapa sosok atau tokoh yang bakal diusung pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Zulhas mengatakan bahwa saat ini yang penting adalah untuk memperkuat dasar atau platform wadah atau guna memajukan Indonesia melalui koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh PAN, Golkar, dan juga P3. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Khairul Umam, reporter Tribun News di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Tribuners, masyarakat khususnya di Sumatera Selatan mengeluhkan harga tiket pesawat yang belakangan ini mengalami kenaikan. Padahal saat ini sudah banyak pelonggaran kepergian dengan pesawat di situasi COVID-19 RI yang mulai melandai. Lalu apa sebenarnya penyebab dari kenaikan harga tiket pesawat ini akan diinformasikan selengkapnya oleh rekan kami, Hartati, reporter Tribun Sumsel, yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Silakan dengan informasi Anda terkait kenaikan harga tiket pesawat di Sumatera Selatan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dea. Oke, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa belakangan ini atau pasca Idul Fitri, harga tiket pesawat ini dikeluhkan masyarakat naik karena sejumlah komponen persyaratan yang lain naik. Misalnya perubahan dari pajak tambahan nilai yang semula 10% menjadi 11% yang diterapkan pada April lalu, dan kenaikan tiket yang paling besar itu terjadi karena dampak kenaikan biaya aftur. Karena saat ini aftur sudah naik menjadi 17.000 per liter. Jadi Ketua AOC Sumatera Selatan Yudo yang juga Kepala Cabang Sriwijaya Air Palembang mengatakan bahwa kenaikan paling tinggi itu karena dampak aftur. Jadi karena di Indonesia itu ada ketentuan batas atas harga tiket pesawat, jadi operator atau maskapai tidak bisa menaikkan harga tiket melebihi ketentuan tersebut. Namun Kementerian Perhubungan memberikan kebijakan bahwa selisih kenaikan biaya aftur ini bisa dibebankan ke konsumen, atau viewer research ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi selisih harga aftur dan juga batas atas pesawat ini bisa dibebankan ke konsumen, dan itu salah satu yang menyebabkan harga tiket belakangan ini menjadi naik cukup drastis.
Namun itu tadi kenaikan ini tidaklah terlalu besar. Yang biasanya yang menjadi heboh dan viral itu karena penumpang itu ingin terbang mendadak dan tiket dengan rute tersebut habis sehingga mereka mendapat tiket pesawat yang transit ke bandara lain sehingga menambah biaya lebih besar. Nah, untuk itu maskapai juga memberikan tips kepada penumpang jika ingin terbang itu harus jauh-jauh hari sudah memesan tiket karena saat ini pun masih banyak tiket promo yang tersedia. Seperti contoh misalnya untuk rute Palembang Jakarta sendiri, untuk hari Selasa ini, minggu ini, itu pun masih ada tiket yang harganya di bawah 500.000 atau 400 ribuan seperti itu. Nah, namun jika kita memang terbang hari itu juga dan mencari tiket hari itu juga, maka itu tadi, tiket yang kita dapat bisa mencapai 700 atau bahkan 1 jutaan karena memang seat yang tersedia atau seat promo itu sudah habis seperti itu Tribuners. Dan maskapai lain pun juga seperti Garuda Indonesia dan juga Lion Air Group juga mengamini bahwa kenaikan biaya aftur ini yang menyumbang kenaikan biaya tiket paling terbesar. Karena selama ini biasanya selisih kenaikan aftur itu cuma terjadi atau dibebankan kepada penumpang untuk rute maskapai internasional. Sementara untuk rute maskapai domestik itu biasanya ditanggung oleh maskapai. Namun karena selisih biaya aftur ini sangat besar, maka maskapai merasa cukup terbebani dan pemerintah juga memberikan kebijakan boleh membebankan ke konsumen seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Hartati dan berikut Tribuners keterangan dari Meisha Paulina Tambunan selaku GM Garuda Indonesia Cabang Palembang, selengkapnya kami tampilkan. Sebenarnya airline ya khususnya Garuda Indonesia tidak menaikkan harga. Ya, cuma saat ini memang di komponen tiket kita itu untuk khususnya untuk rute domestik kita menambahkan tax untuk fuel ya. Sementara kita tahu harga fuel saat ini sudah cukup tinggi ya. Jadi sudah sangat menjadi sedikit beban bagi airline. Jadi mau nggak mau airline menerapkan biaya tambahan fuel yang memang kami berlakukan untuk tiket domestik. Sementara sebelumnya untuk diketahui bahwa untuk tiket-tiket internasional fuel surcharge ini memang sudah diberlakukan. Jadi dari total sebenarnya komponen tiket itu terdiri dari fare tiket sendiri, ada tax itu, ada PPN 11% ya. PPN juga sebelumnya 10% kita sudah pemerintah sudah menaikkan 11%, jadi kita juga menerapkan di tiketnya untuk seluruh PPN sudah menjadi 11% ditambah asuransi dan sekarang ada komponen fuel surcharge. Ikatan Sport Harley Davidson atau ISHD Indonesia baru saja merayakan hari jadi ke-54 tahun. Ikatan Sport Harley Davidson Indonesia ini telah berdiri sejak 1968 lalu. ISHD merupakan komunitas penggemar Harley Davidson yang bergabung menjadi suatu klub. Dan bagaimana bisa klub ini sudah bertahan begitu lama? Selengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Leonardus Wichal, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu. Wali Kota Parepare Taufan Pawe percaya diri laga uji coba PSM Makassar versus Sulut United digelar malam ini. Maksud kami malam pada Senin 6 Juni 2022 nantinya. Melihat progres pengerjaan stadion, Taufan Pawe optimis laga uji coba ini tidak akan ada kendala. Selengkapnya terkait ini dan juga persiapan turnamen tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami M. Yaumil, reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare bahwa
persiapan pertandingan antara Sulut United melawan PSM Makassar sangat sangat sudah cukup untuk memungkinkan pertandingan berjalan dengan baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Parepare bahwa dirinya optimis dan percaya diri bahwa lapangan mencukupi untuk dilakukan laga uji coba PSM Makassar melawan Sulut United. Kemudian laga ini sebagai ajang evaluasi Kota Parepare menjadi home base PSM Makassar saat mengarungi Liga 1 Indonesia. Nah, Tribuners dan pemirsa sekalian, bahwa saya melaporkan juga bahwa terkait kesiapan stadion, pencahayaan yang ada di di lapangan ini telah dibantu oleh pihak-pihak terkait stakeholder yang mendukung acara ini berlangsung. Nah, pencahayaan di Kota Parepare ini erat kaitannya dengan mengapa kemudian laga uji coba ini dilakukan malam. Nah, hal itu untuk mencoba pencahayaan yang ada di Kota Parepare atau di lapangan di Stadion Gelora B.J. Habibie ini. Nah, terkait hal itu, persiapan di luar lapangan dan di dalam lapangan juga terus digenjot untuk mempersiapkan apa-apa saja yang kemudian menjadi syarat pertandingan dilaksanakan. Seperti misalkan pihak kepolisian saat ini sedang mempersiapkan kurang lebih 1.000 personel TNI Polri gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Nah, selain itu juga ada rekayasa lalu lintas untuk mengamankan pemain-pemain dari PSM Makassar dan juga Sulut United serta tamu undangan agar kemudian perjalanannya lancar ya. Dari perbatasan Kota Parepare menuju stadion dan tempat istirahat. Nah, selain itu pihak-pihak yang terkait lapangan dan juga atau panitia pelaksana dalam hal ini mengatakan bahwa persiapan di Stadion B.J. Habibie ini sangat memuaskan dan juga mereka semua berharap bahwa Stadion B.J. Habibie ini bisa menjadi home base PSM Makassar di jelang laga uji coba. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini pemain-pemain PSM Makassar dan Sulut United berada dalam perjalanan menuju Kota Parepare untuk menjajal lapangan Stadion Gelora B.J. Habibie. Begitupun dengan pemain Sulut United. Nah, Tribuners, laga persahabatan atau uji coba PSM Makassar melawan Sulut United ini akan digelar pada Senin besok malam. Nah, sore ini pemain PSM yang akan tiba di Parepare langsung akan mencoba lapangan. Seperti itu, Tribuners. Selain itu juga persiapan pertandingan atau di lapangan ini sudah ada disediakan ya. Bahwa VIP utama sudah ada di tribun terbuka dan tribun tertutup. Nah, informasi yang kami terima juga stadion ini tiket yang terjual itu sudah mencapai 9.000 keping yang terjual. Nah, kapasitas stadion ini itu mencapai 20.000 penonton. Namun karena ini masih laga uji coba, Tribuners, jadi kapasitas tiket atau tiket yang akan dijual itu hanya berkisar di 10.000 sampai 11.000. Nah, seperti itu. Nah, supporter PSM Makassar yang berada di beberapa kota, khususnya Kota Parepare dan daerah sekitarnya, itu sudah siap untuk meramaikan dan memerahkan stadion. Mengapa? Karena laga ini merupakan laga perdana PSM Makassar berlaga di stadion. Karena seperti yang kita tahu, stadion di Makassar, di Kota Makassar ini tidak ada atau sedang dalam pengerjaan. Sehingga Stadion Gelora B.J. Habibie ini dipilih atau dimasukkan sebagai salah satu opsi menjadi home base PSM Makassar. Nah, hal ini pun membuat antusias masyarakat, seluruh masyarakat baik supporter dan juga khalayak lainnya itu terpanggil ya, sangat, karena 2 tahun terakhir masyarakat Sulawesi Selatan tidak pernah melihat PSM bermain secara langsung di Sulawesi. Baik, Tribuners, berikut baik, terima kasih rekan Jaumbel. Dan Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Parepare, Taufan Pawet. Terkait ini selengkapnya kami tampilkan. Kesiapan Pemkot Parepare selaku tuan rumah terkait dengan turnamen coba dari PSM.
saya melihat dan alhamdulillah dari tim teknis juga sudah menilai progresnya cukup memadai. Tinggal satu yang saya mau optimalisasikan adalah lighting, pencahayaan, karena kita rencana main malam dan diizinkan untuk itu. Kalau itu semua sudah oke, saya rasa tidak ada masalah. Saya harus katakan progresnya dari waktu tinggal 3 hari ini lebih dari cukup untuk kita benahi yang perlu dibenahi. Ya. Kapasitas stadion saya itu 20.000 penonton. Lebih gede dari Matuangi. Matuangi itu hanya 15.000. Setahu saya 15.000. Kami 20.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar festival bertema Udara Bersih untuk Jakarta pada hari ini Minggu 5 Juni 2022. Festival ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022. Masyarakat Jakarta pun tampak memadati kawasan Tebet Eco Park. Terkait ini dan juga bagaimana penyelenggaraannya akan dilaporkan langsung oleh rekan kami, Ramadan LQ, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengadakan acara festival kolaborasi dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengambil tema Udara Bersih untuk Jakarta pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di Tebet Eco Park, Tebet, Jakarta Selatan. Acara tersebut mempunyai pesan utama yaitu aksi kolektif untuk meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, meskipun pemerintah telah melakukan upaya maksimal, dukungan dari pihak lain juga diperlukan untuk mencapai udara Jakarta yang lebih bersih seperti itu. Dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengundang masyarakat ibu kota untuk turut serta mengkampanyekan pentingnya udara bersih dengan berkolaborasi melalui Festival Udara Bersih untuk Jakarta di Tebet Eco Park pada hari ini tanggal 5 Juni sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian acara dalam kegiatan ini diantaranya ada talk show dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Andriansyah Idris, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Diketahui Anies Baswedan tidak dapat hadir dalam pembukaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Tebet Eco Park pada hari ini, sehingga diwakilkan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta. Lalu turut hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu Asep Kuswanto dan Vital Strategis and ITDP Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga diramaikan dengan pertunjukan musik dari beberapa musisi yang telah tampil pada hari ini, seperti itu. Lalu ada pula instalasi mural dan aktivasi pop-up dari komunitas dengan tema mendorong perilaku lebih ramah terhadap udara DKI Jakarta, seperti pameran sepeda dan motor listrik, panel surya, dan mini talk show terkait tata kota dan kualitas udara. Menjelang acara puncak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan kampanye digital dan seri podcast di akun Instagram Udara Bersih Jakarta yang dipelopori oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Vital Strategis sebagai implementing partner Bloomberg Philanthropies. Untuk kegiatan offline-nya, Hari Lingkungan Hidup nanti juga melaksanakan pre-event kegiatan GOES ke taman yang dikoordinasi oleh ITDP Indonesia dan komunitas Ayo ke Taman. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ramadan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Kesedihan mendalam masih dirasakan oleh keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas musibah yang dialami anak sulungnya, Emeril Khan Mumtaz, 23 tahun. Terlebih kini anak Ridwan Kamil itu sudah dinyatakan meninggal dunia tenggelam di sungai Bern, Swiss. Di sisi lain, musibah yang dialami Eril ini juga tak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Hingga lebih sepekan pencarian sejak dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei lalu, Eril belum juga ditemukan hingga kini. Jokowi ternyata juga ikut memantau dan terus mengikuti update berita setiap harinya terkait pencarian putra Gubernur Jawa Barat tersebut. Jokowi mengaku telah menelepon Ridwan Kamil dan menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi. Presiden juga mengatakan telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Swiss untuk membantu pencarian Eril. Tak terlepas dari itu, Jokowi mengatakan bahwa kematian adalah misteri yang tidak tahu kapan akan terjadinya. Sebagai informasi, pencarian Eril yang hilang di sungai Bern, Swiss, terus dilakukan pada Jumat 3 Juni 2022 waktu setempat hingga saat ini. Menurut keterangan KBRI Bern, hujan deras di kota Bern membuat proses pencarian hanya bisa dilakukan melalui jalur darat dan perahu, serta menerjunkan anjing pelacak. Sementara itu, Ridwan Kamil bersama dengan anak perempuan dan juga istrinya sudah berada di Bandung, Indonesia sejak Jumat 3 Juni 2022. Mereka kembali ke Indonesia seusai sholat gaib untuk mendoakan Eril di tepi sungai Dan pada Sabtu 4 Juni 2022 kemarin, keluarga Ridwan Kamil menggelar pengajian untuk Eril di Gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Ustadz Adi Hidayat mengunjungi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung pada Sabtu 4 Juni 2022 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Adi pun mengungkapkan bagaimana kondisi Ridwan Kamil dan juga sang istri, Atalia Praratya, setelah pulang dari Swiss. Ustadz Adi menyebut keluarga sudah kuat, ikhlas, dan tabah akan kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Ustadz Adi menuturkan bahwa kondisi Ridwan Kamil dan Atalia juga sangat baik. Ridwan Kamil juga sudah bisa berbagi soal kepergian Eril dengan lancar dan doa penuh harap. Ustadz Adi menambahkan bahwa kematian adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditolak. Namun setiap manusia memiliki cara yang berbeda dalam menemui kematiannya. Wafatnya Eril dalam kondisi tenggelam pun dipandang merupakan karunia bagi almarhum dan keluarga.
Di sisi lain, keikhlasan atas kepergian Emeril Khan juga diungkapkan oleh sang kekasih Nabila Isma Nur Habibah. Setelah keluarga memutuskan Eril telah meninggal dunia, Nabila ikut menyampaikan duka dan berusaha tegar. Kembali mengunggah foto dan video kenangan bersama Eril, Nabila mencurahkan pesan harunya yang mengaku sudah ikhlas dengan apapun keputusan Tuhan untuk sang kekasih. Nabila mengatakan akan terus melanjutkan kehidupan dan mencari kebahagiaannya. Pencarian terhadap Emeril yang hilang di Sungai Auburn, Swiss juga tetap dilanjutkan pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin. Namun berbeda dengan pencarian hari-hari sebelumnya, proses pencarian terhadap Eril tidak lagi diikuti Ridwan Kamil dan istri yang sudah kembali ke Indonesia pada Kamis 2 Juni 2022 sore. Pencarian dilanjutkan dengan pemantauan oleh Elpinas Muzaman, adik kandung Ridwan Kamil yang didampingi oleh KBRI di Bern. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Indah Kurnia, akhirnya buka suara terkait penganiayaan terhadap sang anak, Justin Frederick. Ia mengaku sedih atas kejadian naas yang menimpa anak bungsunya itu. Ia tak habis pikir ada orang yang sesadis itu memukul sang anak hingga tak berdaya lalu ditinggal kabur. Indah Kurnia mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah mendokumentasikan dan memviralkan aksi pemukulan sang anak. Namun mantan manajer Persebaya Surabaya itu mengaku tak sampai hati saat melihat video yang beredar luas di media sosial tersebut. Apalagi ia melihat sekilas anaknya tampak sampai meminta ampun dengan memegang kaki pelaku. Indah juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah bergerak cepat hingga menangkap pelakunya. Indah Kurnia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi warga agar tidak melakukan tindakan premanisme di jalanan. Pelaku pemukul putra politikus PDIP Indah Kurnia di tol dalam kota Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2022 lalu, kini juga sudah ditangkap. Penangkapan pengemudi tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Dua pelaku pemukulan Justin Frederick kini sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan penyebab pelaku memukul putra Indah, membeberkan penyebab pelaku memukul putra Indah Justin Frederick. Insiden bermula karena diduga terjadi peristiwa serempetan mobil antara kendaraan korban dengan pelaku. Mulanya korban Justin melintas dari daerah Jakarta Timur. Tiba-tiba ada kendaraan pelaku memotong laju kendaraan korban hingga terjadi peristiwa penyerempetan yang berujung penganiayaan. Dua kendaraan yakni truk tangki BBM dan minibus terjun ke jurang sedalam 80 meter seusai mengalami tabrakan. Insiden itu terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 7 korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini, 2 diantaranya masih anak-anak. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk tangki BBM merek Mitsubishi Colt warna putih bernomor polisi DT9820JE bertabrakan dengan minibus Toyota Avanza berplat DT1065DB di kawasan Pantai Tamborasi, perbatasan Kolut Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 3 Juni 2022 petang lalu. Ketujuh korban tewas tersebut seluruhnya penumpang dan sopir mobil minibus Toyota Avanza, sedangkan korban luka berat bernama Anwar alias Kanu, 37 tahun yang merupakan sopir truk tangki BBM, warga Desa Patowunua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolut, Provinsi Sultra. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kolut, Ibtu Syarif, menjelaskan kronologi kejadian ini. Tabrakan bermula saat mobil tangki BBM melaju dari Kolaka Utara menuju Kolaka. Dari arah berlawanan datang mobil Avanza antar kabupaten dan antar kota hingga tabrakan tak terhindarkan. Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan memeriksa sopir tangki BBM karena masih dirawat. Pihak kepolisian masih menunggu sopir truk tangki BBM tersebut sembuh untuk selanjutnya diperiksa. Jumlah kasus penyakit monkeypox atau cacar monyet di luar Afrika mendekati 800. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa telah mengidentifikasi 21 kasus cacar monyet di 11 negara bagian. Pemerintah negara-negara Eropa pun dikabarkan mulai berebut untuk mendapatkan vaksin dan perawatan terbatas.
Korban cacar monyet di seluruh dunia meningkat tajam minggu ini menjadi hampir 800 kasus pada Jumat 3 Juni 2022. Penyebaran virus setidaknya ke 31 negara di luar Afrika yang merupakan negara endemik telah menimbulkan kekhawatiran di antara para ilmuwan dan pejabat kesehatan masyarakat. Ketika wabah meluas, pejabat kesehatan di seluruh dunia bergegas mengumpulkan vaksin. Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menimbun jutaan dosis vaksin dan obat-obatan untuk cacar. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat umumnya merekomendasikan vaksin Jynneos dibandingkan ACAM 2000 untuk mencegah wabah virus cacar monyet atau monkeypox dan cacar karena dianggap lebih aman. Petinggi CDC AS Dr. Jennifer McQuiston mengatakan vaksin ACAM 2000 dapat memberikan efek samping yang serius bagi tubuh. Di sisi lain, terkait kemungkinan terburuk, Indonesia menghadapi serangan cacar monyet. Akar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman memberikan pandangannya. Menurutnya dari sisi surveillance dan infrastruktur seharusnya Indonesia sudah lebih siap dibandingkan COVID-19 yang lebih cepat. Namun hal ini juga akan tergantung pada respon dari Indonesia sendiri, termasuk cakupan vaksinasi. Karena vaksinasi monkeypox relatif aman dan sangat direkomendasikan untuk versi yang terkini. Hanya saja saat ini aksesnya masih terbatas. Selain itu, literasi menjadi sangat penting. Kemampuan komunikasi risiko dan literasi harus ditingkatkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners dari DKI Jakarta. Ikatan Sport Harley Davidson atau ISHD Indonesia baru saja merayakan hari jadi ke-54 tahun. Ikatan Sport Harley Davidson Indonesia telah berdiri sejak tahun 1968 silam. ISHD merupakan komunitas penggemar Harley Davidson yang bergabung menjadi satu klub. Dan terkait ini dan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan komunitas ini begitu lamanya akan dilaporkan oleh rekan Leonardus Wichal, reporter dari Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Ikatan Sport Harley Davidson atau ISHD merupakan komunitas penggemar Harley Davidson yang bergabung menjadi suatu klub. Didirikan sejak tahun 1968, Ketua Umum ISHD Delian Yusuf Sulaiman mengatakan kekompakan dan rasa kekeluargaan yang menjadikan kunci utama langgengnya komunitas tersebut. Pria yang akrab dipanggil Delian itu mengaku awalnya mereka hanya orang-orang yang suka dengan atraksi motor. Lalu karena sering berkumpul dan berkembang hingga sekarang menjadi suatu komunitas bernama Ikatan Sport Harley Davidson. Ditemui wartakotalive.com saat HUT ISHD yang ke-54 di Galau Cafe and Kitchen, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Delon menginformasikan saat ini ISHD sudah memiliki 8 chapter nasional. Chapter tersebut terbagi atas beberapa wilayah, diantaranya Jakarta, Banten, Sukabumi, Jember, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Delon mengaku, karena chapter ISHD yang sangat luas, terkadang jarak menjadi penghalang untuk berkumpul bersama secara tatap muka. Namun ia mengakui, untuk teknologi karena sudah canggih, sehingga sekarang sudah bisa melalui menggunakan Zoom Meeting untuk melakukan pertemuan. Ia mengatakan pihaknya selalu berusaha untuk mengumpulkan semua anggota setiap 1 tahun sekali pada saat melakukan touring bersama. Menurutnya, touring bersama tersebut wajib diikuti oleh hampir 300 anggota ISHD yang tersebar di Indonesia. Delon menginformasikan tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung menjadi anggota ISHD. Berapapun usia, apapun jenis kelamin, yang penting sudah memiliki SIM, boleh bergabung di ISHD. Delon juga mengatakan tidak semua anggota memiliki motor Harley Davidson. Ia mengatakan biasanya yang belum memiliki motor Harley Davidson hanya bergabung terlebih dahulu saja. Hal terpenting adalah mereka cinta dengan motor Harley Davidson. Delon berharap sekaligus mengimbau kepada para pengendara motor di jalan agar selalu kompak dan jangan arogan
juga saling menghormati satu sama lain ketika berjalan di aspal. Demikian informasi, kembali kepada rekan dia di studio. Baik, terkait ini juga rekan Leo sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Umum ISHD, Delian Yusuf Sulaiman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. ISHD ini kita klub dari tahun 1968 ya. Jadi ini awalnya adalah kumpulan dari penggemar Harley Davidson, di mana pada saat itu kita ini adalah orang-orang yang suka atraksi. Jadi kita ini memiliki, dipanggil itu sebagai road driver. Jadi kita ini demen atraksi di atas motor. Juga kita pada saat itu kita membantu poni ya, bantu poni ada masanya dalam pon dan segala macam. Dari situ berkembang sampai sekarang nih ISHD, yang awalnya hanya berada di Jakarta, sekarang kita sudah memiliki 8 chapter nasional. Di mana aja tuh Pak? Oh, ada di selain dari Jakarta, di Banten, kemudian ada di West Java, itu di Sukabumi, lalu ada di Jember, ada di Yogyakarta, di Sumatera Barat, dan di Beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners, proses pembebasan lahan terjadi di halaman kantor Wali Kota Bandar Lampung. Adapun pokok yang menjadi objek eksekusi adalah gedung 3 lantai yang juga merupakan aset dari pemerintah kota setempat. Apa alasan terkait pembebasan lahan ini akan dilaporkan selengkapnya. Kami sudah terhubung dengan rekan Soma Ferrer, reporter dari Tribun Lampung yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, benar sekali. Sejak akhir Mei kemarin, terjadi sebuah proses pembebasan lahan di halaman kantor Wali Kota Bandar Lampung. Pembebasan lahan memangkas 1 unit gedung yang terdiri dari 3 lantai, kemudian juga memangkas 1 buah ruang terbuka hijau di titik itu. Direncanakan akan dihadirkan 1 unit mal pelayanan publik secara terpadu di sana, dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah di tahun ini. Rencananya juga mal pelayanan publik ini akan menggandeng beberapa instansi vertikal dan perusahaan daerah, sehingga memang unit pelayanan yang dihadirkan tidak terorientasi pada layanan dari pemerintah daerah saja. Nah, Wali Kota setempat, Pak Dwiana, sempat bercerita bahwa pembangunan ini direncanakan pada tahun sebelumnya, namun karena dampak dari pandemi COVID yang mengakibatkan pembangunan baru akan dilaksanakan pada tahun ini. Direncanakan memang pembangunan akan terdiri di tahun ini dan tahun depan, sehingga belum nantinya akan difungsikan secara baik. Ya, begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Soma Ferrer untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan warga Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, berbondong-bondong datang ke Pantai Kambio untuk mengambil ikan secara gratis. Ikan jenis sardin atau tandipang yang dikumpulkan warga merupakan hasil tangkapan dari kapal tangkap atau Pajeko Bintang Timur. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh rekan kami, Manuel Mamoto, reporter Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, bagaimana disampaikan tadi bahwa masyarakat di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, beberapa ibu-ibu dan warga yang ada datang ke Pantai Kambio itu untuk mengambil ikan yang sangat banyak. Jadi jenis ikan sardin atau ikan tandipang yang biasa disebut di Sulawesi Utara, dan merupakan hasil tangkapan dari kapal Pajeko Bintang Timur yang dinakodai atau yang menjadi tonaas, istilahnya tonaas itulah Marco, bersama dengan 17 anak buah kapal atau yang biasa disebut dengan Masanai. Nah, untuk ikan yang banyak sekali ini Tribuners itu merupakan hasil tangkapan dari hari Sabtu subuh, jadi Sabtu kemarin, dan sebagian besar memang ikan sudah sempat dijual ke perusahaan. Namun karena ikannya yang masih banyak masih terjerat dalam jaring, itu yang harus dibersihkan oleh para anak buah kapal, sehingga ikan-ikan tersebut itu
menjadi rampasan masyarakat atau rampasan warga, diambil oleh warga dan secara gratis mereka ambil. Dan memang selain juga yang masih terjaring di pukat atau di jaring, itu banyak juga yang atau tidak sempat dijual. Jadi ikan-ikan tersebut juga akhirnya sudah kelamaan dan tidak bisa digunakan atau dikonsumsi seperti itu. Jadi untuk masyarakat juga yang datang waktu itu, mereka mengambil ikan, mereka memilih ikan-ikan yang masih bagus, yang bisa dimakan, dan yang banyak sekali terhampar juga di pantai, itu sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Jadi bisa dipakai buat pakan ternak saja. Dan masyarakat yang ada saat itu memang sangat senang sekali, mereka bisa mendapatkan atau bisa berbondong-bondong untuk datang ambil ikan di sana. Dan memang ini sudah menjadi satu tradisi juga sih, kalau misalkan di Tribuners di Kelurahan Bitung atau di Kambio, para nelayan yang mendapat hasil tangkapan yang banyak itu sering dibagi-bagikan ke warga atau masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, atau dari mana saja, bahkan ada dari Tumpaan juga, atau daerah-daerah sekitar, desa sekitar, kelurahan yang lain juga yang datang ke sana. Istilahnya bahasa kalau misalkan di Amurang bilang basomar, jadi istilahnya basomar artinya para pengunjung datang membawa kantong plastik sambil meminta ikan kepada para nelayan yang mendapatkan tangkapan yang banyak. Ya, jadi seperti itu Tribuners. Kembali ke rekan dia, informasi yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih rekan Manuel untuk laporan Anda dari Minahasa Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Ratusan pelajar di Kota Jambi antusias mengikuti Lomba Karnaval Lingkungan Hidup. Event ini diselenggarakan hari ini, Minggu 5 Juni 2022, di depan Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Bagaimana pelaksanaannya dan juga keseruannya akan dilaporkan oleh rekan kami, Fitri Amalia, reporter Tribun Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Hari ini tepat pada tanggal 5 Juni 2022, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Jambi 2022, dan salah satu rangkaian acaranya itu Lomba Karnaval. Dan Lomba Karnaval ini diikuti dari pesertanya dari pelajar SD, SMP, dan juga SMA sederajat sekota Jambi. Dan menariknya lagi, seluruh peserta itu mengenakan kostum unik yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Mereka menyulap sampah plastik, koran, CD, kardus bekas, kain perca, dan barang-barang tidak terpakai lainnya itu menjadi kostum yang menarik dan berwarna-warni. Dan dari bahan-bahan tidak terpakai itu, mereka membuat rompi, gaun, rok, celana, dan bahkan ada yang membuat kostum dengan sayap dari botol plastik dan kantong plastik, serta hiasan kepala yang berbentuk tubuh keris, ginjal, dan lainnya. Lengkap dengan hiasan spanduk yang mengajak untuk menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Dan peserta karnaval start dari depan Rumah Dinas Wali Kota Jambi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan finishnya itu di kantor Gubernur Jambi. Nah, peserta sendiri itu dilepas Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dan di sini Maulana mengatakan dalam rangka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini yang diinisiasi oleh WALHI melibatkan siswi SD, SMP, dan SMA untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai lingkungan hidup dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan dia juga mengajak harus mengurangi sampah dari rumah tangga dan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dengan memilah sampah organik dan anorganik. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara berikutnya dan di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!